Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saya mengucapkan selamat Paskah. Yesus telah mati, Yesus telah bangkit, dan kuasa kebangkitannya ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita berdoa untuk terima kebenaran firman Tuhan di hari Paskah, hari yang luar biasa, hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersuka cita pada hari ini, hari yang luar biasa, di mana kami merayakan Paskah, hari kebangkitan Yesus Kristus. Kuasa-Mu, kasih-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak hidup di dalam kungkungan, di dalam hukum Taurat, ataupun kegagalan, maupun dalam kekecewaan, tapi kami lebih dari pemenang, karena kuasa kebangkitan-Mu turun atas kami, bekerja dalam hidup kami. Roh Kudus berkarya, sehingga hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan dengan otoritas kuasa dari tempat maha tinggi. Roh Kudus, mari tuntun dan berkati semua umat jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, pada hari Jumat yang barusan ini kita memperingati kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan hari ini kita merayakan Paskah. Sudah bertahun-tahun kita merayakan Paskah, dan waktu lewat, dan kita juga semakin bertambah umur kita. Namun pertanyaannya, yaitu apakah kita sudah alami kuasa kebangkitan itu, dan apakah kita sudah hidupi kuasa kebangkitan itu? Ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan kepada saudara sekalian. Apakah saudara lelah dengan beban-beban yang tidak henti-hentinya? Sekalipun kita sudah ikut Yesus sekian lama, kita sudah percaya Yesus, sudah dibaptis, sudah dikatakan serahkan hidup kita kepada Tuhan, namun kita tetap mengangkat beban-beban yang kita pikul, dan serasa beban itu semakin berat dari hari demi hari. Dan berikutnya pertanyaan saya adalah, apakah saudara hilang arahan hari-hari ini? Merasa melakukan sesuatu berulang-ulang, rutinitas, dan hal-hal yang boleh dikatakan membosankan maupun datar, dan tidak ada semangat berjuang untuk melihat terobosan terjadi. Dan pertanyaan berikutnya, apakah saudara merasa sendirian menjalani hidup ini? Sepertinya tidak ada orang yang mendukung, berdiri, ataupun bersama-sama mendukung dalam doa, mendukung di dalam segala hal untuk Anda berhasil. Pertanyaan berikutnya, apakah saudara pahit akan kehidupan di mana selalu merasa hak yang mengalah, direndahkan, dikecilkan, bahkan selalu dipersalahkan oleh keadaan, oleh situasi, oleh keluarga, oleh sesama? Pertanyaan berikutnya, apakah saudara merasa gagal dan kecewa dalam kehidupan ini? Bahwa orang-orang yang harusnya menjadi teladan, atau orang-orang yang harusnya mendukung, menopang, tetapi ternyata mengecewakan, karena orang tersebut juga gagal dalam hal-hal yang kita tidak anggap, tidak sangka dia jatuh atau gagal. Berbagai macam apapun yang saudara alami, yang tadi saya tanyakan, apabila jawabannya adalah iya, ada kabar yang sukacita, kabar yang luar biasa, di mana hari kebangkitan kita merayakan kebangkitannya dengan sikap hati pikiran yang diubahkan, karena Roh Kudus yang bekerja membebaskan kita semua untuk hidup lepas dari semua hal-hal yang membuat kita semakin terpuruk. Tapi Dia mengangkat kita dari keterpurukan kita, Dia angkat di dalam kemuliaannya. Tentunya tidak mungkin ada kebangkitan tanpa kematian. Kematian yang disebutkan, yang ditekankan di dalam kebenaran firman, mati terhadap dosa, mati terhadap keinginan daging, mati terhadap keakuan kita, sehingga kita juga turut dibangkitkan bersama Yesus. Kita yakin dan percaya, di mana kita mati bersama Yesus, kita dikuburkan bersama Yesus, kita juga dibangkitkan bersama Yesus. Di mana kita bersyukur lewat baptisan air, di mana memberikan gambaran, sebuah gambaran orang yang bertobat dan dosanya diampuni, dikuburkan bersama Yesus, dan turut dibangkitkan. Kita akan lihat di Roma pasal 6. Roma pasal 6 ini adalah ayat-ayat yang biasanya dipakai untuk memberikan pelajaran-pelajaran baptisan
air sebelum seseorang dibaptis. Kita akan lihat seperti yang Tuhan firmankan, katakan baptisan yang sesuai firman Tuhan adalah dari kata asli adalah baptiso, diselamkan, di mana ada air yang dimana kita diselamkan, memberikan sebuah gambaran dosa kita juga dikuburkan bersama Yesus, dan kita juga dibangkitkan bersama Yesus. Di Roma pasal 6, mati dan bangkit dengan Kristus. Ayat 1. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Di mana hari Jumat yang barusan ini, benih yang jatuh dan mati, dan Tuhan yang sendiri membangkitkannya. Untuk itu kita yang turut dikatakan mati terhadap dosa, kita tidak perlu seperti Yesus menjalani bukit Golgota dan disalibkan secara fisik, kita disalibkan setiap kita memperingati Jumat Agung. Bukan itu kehendak Tuhan, tapi kita mati terhadap dosa kita, keakuan, kesia-siaan kehidupan ini yang memakai kekuatan sendiri menjalani hidup ini. Kita tanggalkan semuanya, mati bersama Yesus. Yesus menanggung semua dosa umat manusia. Dia rela mati, padahal dia sendiri tidak berdosa, namun dia rela menanggung memikul semua dosa umat manusia. Segala kutukan yang dilontarkan kepadanya, yaitu di atas kayu salib, dia menanggung dan dia katakan sudah selesai. Semua kutukan apapun diubah minus menjadi plus, kegagalan menjadi kemenangan, kekecewaan menjadi ratapan menjadi tari-tarian, di mana ada sebuah pertukaran ilahi, karena apa yang Yesus lakukan di kayu salib sempurna. Karya terbesar, karya keselamatan, Yesus Kristus mati di kayu salib, dan hari ketiga ia bangkit. Kita lanjut di ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kita dalam manusia baru, di mana yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Pembaharuan pemikiran, metanoia, pertobatan, sikap hati yang rendah hati, karena Tuhan menantang orang congkak, tapi Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Keegoisan maupun juga iri hati, cemburu yang tidak sehat, semua hal-hal yang menghalangi kita bertumbuh di dalam Tuhan, mati bersama Kristus. Ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Tidak mungkin ada kebangkitan tanpa kematian. Ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Dosa tidak punya kuasa atas hidup kita, karena kuasa dosa telah dipatahkan, telah dihancurkan, telah dikalahkan, di mana ketika Yesus di atas kayu salib, mati di kayu salib. Kita lihat lanjut, kita bukanlah hamba dosa, tapi kita adalah hamba kebenaran. Ayat 7. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Saudara dan saya adalah orang-orang yang telah bebas. Bebas dari semua kutukan, bebas dari semua kegagalan, bebas dari semua kekecewaan, karena Kristus telah menanggung semua itu di atas kayu salib. Ayat 8. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Haleluya. Kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Kita menikmati damai sejahteranya, sukacitanya, kebenaran kuasanya dari saat ini sampai Maranatha, sampai pada kekalan
Yesus memanggil kita pulang ke rumah Bapa. Ataupun kedatangan Yesus yang kedua kali, kita ready, siap menantikannya. Di ayat yang ke-9, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Hai maut, di mana sengatmu? Karena semua sengat maut telah dikalahkan. Ayat 10, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku serahkan. Di atas mezbahnya kita serahkan hidup kita, penyerahan diri kepada Tuhan. Yesus, Engkau buat jalan, have your way. Engkaulah yang berkuasa, Engkaulah yang bertata, Engkau berdaulat dalam kehidupan kita semuanya. Orang yang menyerahkan diri, yang berbalik dari jalannya yang lama dan ada di dalam jalannya Tuhan, hidup kita sungguh diberkati. Berkat bukan terbatas dengan hal-hal jasmani, berkat rohani, jiwa maupun tubuh, semuanya adalah satu paket keseluruhan Tuhan yang pulihkan semuanya. Kita lihat lanjut di ayat yang ke-11. Demikian hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Luar biasa. Kita tidak mau dipakai iblis untuk memecah belahkan siapapun, keluarga, komunitas, maupun pelayanan, dimanapun berada. Kita membawa damai sejahtera dari Allah, bukan memecah belah. Dan kita juga dipakai Tuhan. Kita adalah senjata kebenaran, menyuarakan kebenaran, bukan suara dusta, bukan kata-kata fitnah, kata penghujatan, bukan. Tapi kita membawakan suara kebenaran, kehidupan, yaitu di dalam firman Tuhan. Yesus memakai kita semua sebagai garam dan terang bagi sesama kita. Lewat hasil karya, kehidupan kita, perkataan, perbuatan, buah-buah pertobatan, buah pelayanan, bahkan buah roh dalam kehidupan kita dipimpin Roh Kudus, maka kita kuat, kita benar-benar lebih dari pemenang, menjalani hidup sungguh-sungguh, menatap hari esok, ada kepastian. Ayat 14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Orang yang berada di bawah hukum Taurat, terkungkung dalam hukum Taurat, kehidupannya selalu ada tuduhan, dakwaan, ataupun ada merasa minder, ataupun merasa bersalah, penyesalan yang tidak kunjung berhenti. Seharusnya dari keterpurukan kita bangkit, serukan nama Yesus, seperti nyanyian yang kita sering nyanyikan, bangkit, serukan nama Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Bagian kita adalah sungguh-sungguh menghidupi kehidupan yang Yesus sudah janjikan, yaitu Ia datang memberikan hidup yang berkelimpahan, abundant life, kehidupan yang berkelimpahan, di mana suara pengembalaan yang kita dengar dari minggu ke minggu, waktu demi waktu firman Tuhan kita baca, kita dengar dari khotbah, dari berbagai channel maupun dari ibadah onsite, online yang kita terima, pengajaran, pemuritan, semuanya itu membekali kita supaya iman kita kokoh kuat di dalam Tuhan. Dan apa yang kita lakukan, baik doa,
baik pujian, baik firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan, karena kita mengasihi Tuhan. Itu adalah alasan mengapa kita berdoa, mengapa kita membaca firman, mengapa kita bersaksi, karena kita mengasihi Tuhan. Ini adalah sebuah ungkapan. Kita tidak bisa membalas kasih-Nya Tuhan. Kita hanya bisa memberikan hidup kita dipakai Tuhan. Kita memberikan hidup kita mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, sehingga hidup kita menjadi saksi dan bersaksi. Mari saudara terkasih, bersyukur kita hidup di dalam kasih anugerah Tuhan. Kita diselamatkan bukan oleh karena kuat gagah kita, kebaikan kita, amal kita, bukan, tapi karena semata-mata kasih karunia Tuhan. Kita diselamatkan. Begitu banyak jiwa-jiwa di sekitar kita maupun yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah kesempatan ini, barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan ini, berbahagialah apabila ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia melakukan firman Tuhan, memberikan hidupnya, dibaptis, memberikan hidupnya dalam pertobatan, memberikan hidupnya untuk melakukan firman Tuhan menjadi senjata kebenaran. Kita lihat di ayat Yohanes 11 ayat 25. Firman Tuhan ini tidak asing yang sering kita dengar, di mana Yesus membangkitkan Lazarus. Dia menyatakan kepada kita sekalian bahwa Dialah kebangkitan dan hidup. Jawab Yesus, Yohanes 11 ayat 25, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Di dalam Yesus ada kebangkitan, ada kehidupan. Kita percaya dalam nama Yesus, sekalipun kita sudah mati, namun kita hidup kembali, karena Kristus yang hidup di dalam hidup kita. Yesus bukan hanya tergantung di kayu salib dan mati, namun hari yang ketiga Dia bangkit. Kuasa kebangkitannya nyata dalam kehidupan orang percaya. Segala beban apapun yang saudara hadapi, letakkan di hadapannya Tuhan. Kalau Dia yang memikulnya, jangan kita ambil lagi beban itu. Serahkan beban itu. Karena beban yang kita pikul seringkali, kita merasa kita yang mampu memikulnya, sehingga kita terus memikulnya. Namun hari ini, hari yang sukacita, kabar baik, serahkan bebanmu. Serahkan bebanmu. Serahkan bebanmu di bawah kaki Yesus. Tuhan yang mengangkat bebanmu, jangan ambil lagi beban itu. Dia yang mengangkatnya. Sehingga saudara dapat berjalan dengan kepala tegak, hati yang terbuka dan gembira, sekalipun masalah-masalah yang dihadapi terus, kenyataan ini harus kita hadapi, namun sudah beda, karena Kristus penolong kita, kuasa kebangkitannya beserta kita, memampukan kita menghadapi apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Ekonomikah, kesehatankah, konflik keluarga, maupun pertumbuhan anak-anak, maupun usaha, pekerjaan, karir, studi. Apa yang kita hadapi, Yesus terlebih besar. Yesus yang menuntun, memberikan arahan, keputusan demi keputusan yang harus diambil. Semuanya tuntunan Roh Kudus membawa kita tiba di tujuan Allah. Kita tidak perlu dengan kekuatan kita, kepintaran kita, pengalaman kita yang terbatas, tapi izinkan Roh Kudus menuntun kita langkah demi langkah. Seorang yang dituntun satu langkah, Tuhan tidak berikan 10 langkah, Tuhan berikan 1 langkah, kita taati, kita lakukan. Tuhan berikan langkah kedua, kita taati, kita lakukan. Langkah ketiga, langkah keempat, sampai tiba di tujuannya. Anda tidak perlu merasa sendirian, karena Roh Kudus, Roh penghibur, Roh yang menguatkan, menyertai saudara dan saya. Dan saudara juga tidak perlu pahit dalam kehidupan ini, karena kita bukan korban. Yesus katakan kita lebih dari pemenang. Orang bisa saja mereka-reka yang jahat, namun kita sadar Tuhan yang membawa kita sejauh ini melewati semua liku-liku kehidupan, sehingga kita dapat menjadi berkat buat sesama kita pada waktunya. Mungkin hari ini saudara sepertinya kelihatannya tidak menjadi berkat, namun apabila saudara benar-benar serahkan seluruhnya kepada Tuhan, Tuhan mengubah keadaan minus menjadi plus. Tuhan sendiri yang berperkara membela saudara, dan Dia sendiri yang memberikan kemenangan
karena Yesus telah menang di atas kayu salib dan Dia telah bangkit, sehingga kita ada hari esok. Kita akan lihat juga di Filipi pasal 3 dari kehidupan Rasul Paulus, di mana dia yang dahulunya bernama Saulus menganiaya, yaitu pengiring Yesus, pengikut Yesus. Dia menyerang, menangkap, dan menyiksa maupun ia menganiaya umat Tuhan, pengikut Yesus. Namun ketika dia mengalami perjumpaan dengan Yesus dalam perjalanannya ke Damsyik, maka kehidupannya diubahkan. Maka sungguh-sungguh kehidupannya adalah pencetak sejarah. Kehidupannya tidak sama lagi, karena kuasa kebangkitan yang dia alami, yang dia hidupi, itulah menjadi kemenangan bagi dia dan menjadi berkat buat kita semua yang membaca tulisan-tulisan surat dari Rasul Paulus. Begitu pula kehidupan saudara dan saya. Kehidupan kita menghidupi, mempercayai kuasa kebangkitannya, mempercayai kuasa kebangkitannya, menghidupi kuasa kebangkitannya, maka kita alami kuasa kebangkitannya, sehingga hidup kita tercatat sebagai pencetak sejarah, tercatat sebagai orang-orang yang menjadi berkat buat sesamanya. Mungkin hal-hal yang bukan ukuran manusia heboh, tapi kehidupan kita dicatat oleh Tuhan. Bapa di surga mengetahui pengorbanan saudara. Bapa di surga tahu apa yang saudara korbankan, lakukan demi untuk membangun keluarga, rumah tangga, maupun juga untuk usaha, pekerjaan. Semua jerih payah saudara di dalam Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Filipi pasal 3 ayat 10, yang ku kehendaki, Rasul Paulus menulis surat ini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, mengenal Yesus, dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Rasul Paulus yang tadi saya sampaikan, yang dahulunya bukan pengiring Yesus, bahkan penganiaya, namun kuasa kebangkitan itu yang dia rindukan, dia kenal, ingin mengenal Yesus lebih dan lebih lagi, sampai titik nafasnya yang terakhir. Kita tidak pernah tamat mengenal Yesus. Terus hari demi hari, semakin kita dibawa mengenal Yesus, semakin kita rindu mengenal Dia, semakin dan semakin lebih dalam dan lebih dalam lagi. Pengenalan kita akan Dia, akan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan juga di dalam penderitaannya. Jadi kalau hari-hari ini kita menderita karena Injil, menderita karena melakukan firman Tuhan, ketika kita mengampuni orang yang bersalah pada kita, itu sepertinya menderita sekali. Namun kita melakukan firman, maka kita adalah orang-orang yang diberkati. Kita bukan menderita karena kesalahan kita, bukan menderita karena karakter kita yang buruk, bukan menderita karena kelalaian-kelalaian kita sebagai manusia, tapi kita menderita karena kita mau melakukan firman Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki. Kita dibentuk, dijadikan menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, juga beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ayat 12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara dan saya, kita semua ditangkap oleh Tuhan Yesus, sehingga kita menjadi orang percaya. Saya menjadi anak Tuhan, menjadi orang percaya dengan waktu umur 19 tahun pada saat itu, dan sungguh anugerah Tuhan, sehingga aku ada sebagaimana ada sampai sekarang ini, semuanya karena kasih anugerah Tuhan. Kita lihat kembali kehidupan kita belum dalam Tuhan, sudah di dalam Tuhan. Dalam proses kehidupan kita dibentuk, dijadikan menjadi serupa dengan gambaran Kristus Yesus. Ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Apa hadiah itu? Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus.
Saudara terkasih, kuasa kebangkitan yang dinyatakan dalam hidup kita orang percaya, sehingga kita dapat menggenapi panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sebagai seorang suami, seorang istri, seorang ayah, seorang ibu, maupun seorang pemimpin, seorang pelajar, seorang pekerja, profesi apapun dalam kehidupan ini, seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, seorang insinyur, dokter, guru, dan beraneka ragam profesi apapun, genapi panggilan Tuhan dalam hidup kita yang sudah Tuhan percayakan, sehingga kita sungguh-sungguh menyaksikan kebaikan Tuhan bagi sesama kita. Tidak ada satupun yang kita lakukan hanya untuk diri kita, tapi yang kita lakukan, kita rindu jiwa-jiwa diselamatkan, seperti Tuhan sudah selamatkan hidup kita. Ayat 15 dan 16. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Mungkin di antara yang mendengarkannya, tidak semuanya dalam konteks iman level yang ada di level yang sama. Ada yang imannya kuat, iman yang rapuh, iman yang goyah, dan beraneka ragam. Tapi Tuhan tidak permasalahkan itu. Tuhan mau kita semua bergandeng tangan, saling mendukung, saling menopang, saling melengkapi untuk bersama-sama mencapai tujuan panggilan surgawi. Yang lalu, yang mungkin kita kurang mengerti, namun Tuhan menambahkan pengertian bagi kita. Apa artinya sebuah panggilan? Sebuah panggilan ilahi dalam hidup kita, sebagai anak Tuhan, sebagai saksi Tuhan, sebagai hambanya, maupun dimanapun tempat kita melayani, di marketplace ataupun dalam pelayanan full di pelayanan, Tuhan akan memakai saudara sekalian. Dan saya juga sebagai hamba Tuhan menggenapi apa yang Tuhan sudah percayakan. Ini yang saya lakukan. Terus memberitakan kabar sukacita, terus mengajak, mendorong, menguatkan umat Tuhan, sungguh-sungguh menyiapkan jemaat yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, jemaat yang sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Baik, kita merayakan hari kebangkitan Yesus pada hari ini sungguh dibaharui, karena dari tahun demi tahun kita sudah merayakan. Tapi biarlah tahun ini semakin hari kita diperbaharui kehidupan kita, sehingga kita tidak perlu menanggung hal-hal yang tidak perlu kita tanggung. Semua beban-beban yang sia-sia, yang beban-beban dosa, beban-beban yang sehingga membuat kita itu terpuruk, jauh dari Tuhan. Tapi kita kembali di dalam jalannya Tuhan, yaitu mengandalkan Dia, yaitu sungguh-sungguh mengarahkan mata pandangan kita hanya pada Yesus. Kita tidak kekanak-kanakan, tapi kita ada kedewasaan di dalam Tuhan. Ini yang Tuhan kehendaki. Semakin hari, semakin kuat menghadap Allah di Sion. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus baik, sungguh baik, sangat baik. Kita terus hidupi, kita percayai kuasa kebangkitannya, hidupi kuasa kebangkitannya, kita alami kuasa kebangkitannya. Selamat Paskah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan. Di hari Paskah, hari kebangkitan Yesus Kristus, kami merayakan dengan penuh sukacita, bukan hanya hari ini, tapi hari-hari ke depan seterusnya. Karena kami percaya kuasa kebangkitan-Mu. Karena kami mau hidupi kuasa kebangkitan-Mu. Kami mau alami kuasa kebangkitan-Mu. Sehingga hidup kami diubahkan dan menjadi berkat. Perkataan, perbuatan, hasil karya kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, berkati umat Tuhan dimanapun berada. Berkati gereja-gereja Tuhan, satukan dengan tali kasih-Mu. Kristus, Engkau ada kepala atas gereja-Mu Tuhan. Kami semua dari berbagai tempat, organisasi, gereja, semuanya adalah milik-Mu, kepunyaan-Mu, kesayangan-Mu Bapa. Biarlah jadikan kami semua satu di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, yang sakit, tumpangan tangan, sembuh dalam nama Yesus. Yang beban berat, dan berikan kelepasan, berikan terobosan, kekuatan, kemenangan, maupun dalam usaha, studi, maupun dalam karier, dalam pekerjaan, apa yang dirindukan Engkau Bapa yang mengetahuinya,
yang memuaskan hasrat anak-anakmu di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus, berkati bangsa negara Indonesia, berkati pemerintah kami, berkati Tuhan, maupun bangsa-bangsa di dunia, yaitu dengan Injil keselamatan dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kita akan terima ucapan berkat imam. Mari angkat kedua tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus yang sempurna, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai, menghibur, menguatkan kita sekalian hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bagi yang saudara yang tinggal di kota Surabaya atau sekitarnya, saya mengundang saudara dapat beribadah onsite. Apabila saudara belum ada tempat berjemaat, saudara dapat bergabung bersama-sama ibadah onsite di Golden City Mall di Jalan Wahab Siamin dekat Maijen Sungkono. Tuhan Yesus memberkati setiap jam 10 pagi. Tuhan Yesus memberkati.